tanggapannya mengenai PPKM yang di Kabupaten Ciamis ini gimana? Oh iya, saya tadi sudah banyak berbincang dengan Pak Wakil Bupati, dengan Forkominda, yang Ketua DPRD Dandim, dengan Kapolres, termasuk kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas dan juga para relawan. Intinya ingin memastikan bahwa terkait dengan pelaksanaan PPKM yang ada di Ciamis ini sungguh luar biasa ya. Kita tahu Ciamis sampai dengan sekarang sudah pada level 3, artinya kan sudah ada penurunan. Oleh karena itu, bornya juga sudah turun, kemudian juga yang terpapar kasus aktif juga sudah turun juga. Nah, tetapi saya ingatkan tetap jangan lengah gitu kan ya. Oleh karena itu di sini saya tanya Pak Kapolres, mengapa ganjil genap masih diterapkan supaya warning kepada masyarakat bahwa pandemi ini belum selesai ya. Kalau dilepas begitu saja nanti khawatir ada lonjakan kembali. Jadi kewajiban kita bersama untuk memutus mata rantai pertama dengan menerapkan prokes, yang kedua untuk 3T yaitu testing, tracing, dan treatment ya. Jadi sudah disepakati isolasi mandiri semua nanti akan dipindahkan ke isolasi terpusat yang ada di kecamatan maupun ada di kabupaten. Dan kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan vaksinasi. Memang tadi Ciamis ini datanya memang sedikit ya, bukan karena ini tugasnya tidak rajin atau masyarakat tidak mau, tetapi karena vaksinnya memang masih belum banyak. Oleh karena itu infrastruktur untuk nanti menghadapi jumlah vaksin yang stoknya nanti sudah cukup banyak pada awal September. Tadi Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan memastikan bahwa Puskesmas itu bisa memvaksin sehari bisa 200 sampai 300. Jadi kalau itu dilakukan, target Jawa Barat sehari 400.000, mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Karena ada 1.000 lebih puskesmas, kalau masing-masing puskesmas bisa 250 atau 300, berarti ambil 300.000 per hari. Yang lain nanti dari vaksinasi pada sentra-sentra vaksinasi yang akan dilakukan TNI Polri maupun relawan. Saya kira itu. Kalau di tingkat Jawa Barat, kasus aktif dan bornya gimana Pak? Untuk di Jawa Barat, bornya sendiri sekarang kemarin sudah sampai 26. Jadi itu paling rendah ya dibandingkan dengan sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin. Baru Lebaran Idul Fitri yang terendah itu 29. Sekarang sudah sampai 26. Artinya itu kan bagus sekali. Tapi sekali lagi jangan lengah gitu kan ya. Bukan berarti karena bornya turun, kasus aktifnya turun, kemudian kita berleha-leha. Tetap prokes harus tetap menjadi kewajiban bagi kita semua ke depan hari. Pak, yang terakhir Pak, yang kasus yang di Subang ini perkembangannya gimana Pak? Yang di Subang yang pembunuhan ibu dan anak. Kemarin saya ikutin dari Kapolresnya, nah, tapi sampai sekarang saya belum ada perlaporan lagi. Tapi intinya tetap kita perlukan pendidikan sampai tuntas, ya. Oke? Iya, terima kasih Pak. Begitu? Yuk, makasih. Matur nuwun. Maka Pak. Ayo San, kami dampingi. Wah, tidak sampai perbatasan. Dari perbatasan ya. Dari. Oke deh. Oke, yuk, makasih. Ada makasih ya. Kendaraan tidak bagian. Kami kemarin pinjam dari KPR tempat. So kayak gitu di Polres saja. Ayo Pak. Aduh Pak. Oh ada Pak. Ini kan kota berarti ini. Di Polres kan itu. Oh gitu? Ya. Jadi masih berantakan gitu. Oh gitu? Ya. Polresnya bagus kecil. Ya. Dulu Polres gitu. Oh, kamu di sini? Oh Siap. Kemarin ke Bandung. Bandung. Aduh. Oh gitu. Naik motor. Iya, sambil jalan-jalan. Ya. Tahu medan nih. Nanti lewat ini kan jalannya kan kecil. Lewat
Ayo, mau di mana? Apanya? Sudah ke toilet tadi. Ya. Polsek, apa tuh polsek? 31 jadi. Kapolres Ciamis, Letkol CZI Dadan Ramdhani Esos, Kapolres Ciamis AKBP Wahyu Broto Narsono Adi Kertasari, Brigadir Firman Alfurkon, kemudian Lurah Kelurahan Kertasari, Dadan Rosdiana SSTP, Ibu Ella. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'abduka wa na'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sunatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru 0,7. Kita di titik terendahnya itu masih di angka 1,9 Pak, alhamdulillah. Terakhir kita mendapat penghargaan untuk inflasi daerah pun kita nomor 2 terbaik di Jawa Barat. Kita daerah agraris yang mayoritas masyarakatnya adalah petani. Bapak Kapolda yang saya hormati, selanjutnya izin melaporkan bahwa yang dilaksanakan dari PPKM darurat sampai dengan PPKM level 1, 2, 3, dan 4 di Kabupaten Ciamis secara umum alhamdulillah berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Ini semua berkat koordinasi di antara. Demikian sambutan dari Bapak Wakil Bupati Ciamis, dan acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kapolda Jawa Barat, dilanjutkan diskusi dengan pelaksana Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati Ciamis yang mewakili Bupati Ciamis, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Ciamis, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Sekda, kemudian juga ada Pak Kadinkes, ada Pak Dokter yang juga tadi, Kadinkes, Puskesmasnya ada, wah iya dokter juga. Kemudian ada Pak dan Rabil Kapolsek, wabil khusus di sini. Ini saya tahu persis yang bekerja di lapangan, Babin Syah, Babin Kamtibmas, para relawan semua di sini. Dan mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama. Terima kasih Pak Kapolres sudah sedemikian rupa, Pak Wakil Bupati, beserta segenap unsur Forkominda. Saya mohon suatu kehormatan saya disambut seperti ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Wakil Bupati sudah memaparkan, saya rasanya mendengarnya lega banget gitu kan ya. Pertama terkait dengan masalah penanganan COVID, tadi bornya juga sudah di bawah 50, kalau rata-rata di Jawa Barat sudah di bawah 30 Pak. Jadi terakhir kemarin itu sudah 26, atau mudah-mudahan sekarang turun lagi gitu kan ya. Jadi ini capaian dari BOR di Jawa Barat itu merupakan yang paling bagus yang saya ikuti sebelum Lebaran itu pernah 29. Oh kalau sekarang sudah sampai 26 Pak, artinya sangat bagus sekali. Tapi sekali lagi ini jangan lengah gitu kan ya. Itu jadi mudah-mudahan kita sudah gelombang kedua sudah bisa kita lalui gitu kan ya, grafiknya terus menurun. Mudah-mudahan nanti tidak tinggi lagi gitu kan ya. Tapi kalau kita lengah bisa saja malah terjadi seperti itu. Yang kedua tadi sih Bapak Wakil Bupati menyampaikan, oh saya kaget Pak, baru dengar nih ceritanya. Saya kira cerita terkait dengan masalah ekonomi minus semua, hampir di Indonesia minus semua. Hebat di Ciamis, nah itulah ternyata. Memang kita ini negara agraris itu betul ternyata ya Pak ya. Ketangguhannya itu ada di sini, di Ciamis ternyata serendah-rendahnya nggak sampai minus Pak ya, masih 1,9, wah luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi seperti itu juga Ciamis terus bertumbuh kembang. Yang paling hebat lagi ya tadi, di tengah situasi pandemi seperti ini, yang lain ekonominya pada minus semua rontok, ternyata
50% warga masyarakat Ciamis yang profesi sebagai petani gitu kan, dia masih bertahan, jadi tidak sampai minus, jadi paling kecil 1,9 tadi. Luar biasa, tepuk tangan untuk warga Ciamis. Ini semua saya yakin karena kegotong royongan kita bersama, kekompakan kita bersama, unsur Forkominda, segenap juga dinas terkait, kemudian juga warga masyarakat yang saya relawan yang juga banyak. Kekuatannya tiada lain. Situasi seperti ini dituntut kebersamaan kita, kekompakan kita. Makanya Pak Wakil Bupati, saya selaku wanti-wanti Kapolres itu kan, saya cewer kalian kalau ada yang tidak kompak di unsur Forkomindanya gitu kan. Wah, saya wanti-wanti, termasuk Pak Soni baru ya Kapolresnya. Saya wanti-wanti ketika Kapolres baru dalam sambutan saya, satu hal yang harus dijaga Anda selaku Kapolres adalah bagaimana menjaga kekompakan nanti pada saat ada di wilayah dengan Forkominda. Jangan ada gesek, karena apa? Situasi seperti ini memang kita dibutuhkan kekompakan dan kebersamaan kita. Tanpa itu, waduh, selesai kita. Betul Pak. Jadi saya pun sama dengan Pak Gubernur di Forkominda Provinsi, hampir tiap minggu kita melakukan rapat itu ya, dan itu konsisten dilakukan. Dalam rangka apa? Menyamakan persepsi, kemudian juga kita saling bertukar pikiran bersama. Saya yakin Pak Wakil Bupati, Senat Forkominda yang lain tiap minggu itu ya, selalu mengikuti itu, dan itu evaluasi yang dilakukan. Dan di Jawa Barat, alhamdulillah Pak Gubernur menyampaikan kita termasuk provinsi angka COVID di mana-mana sama, tinggi ya, tinggi juga gitu kan. Tapi kita sedikit terkait dengan masalah dalam tanda kutip saya katakan drama. Drama itu artinya apa? Ada masalah ini, ada masalah itu gitu kan ya. Ada posko didatangi, ada begini, ada begitu. Alhamdulillah kultur masyarakat Jawa Barat yang guyup, kemudian juga sopan santun, itu kita terhindar dari permasalahan-permasalahan seperti itu. Jadi saya selaku Kapolda sangat berterima kasih sekali terkait dengan keberadaan masyarakat kita dan juga segenap unsur aparaturnya yang mampu mengelola sehingga situasi senantiasa dapat terkendali dengan baik, dan ini harus kita pelihara terus. Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengajari tapi saya harus sampaikan gitu kan ya. Saya kira di mana-mana sama. Apa itu memutus mata rantai COVID-19? Waduh, rumusnya ada 3 gitu kan ya. Pertama, kalau harus prokes harus dijaga gitu kan ya. Ini kadang-kadang masyarakat kita masih suka abai, pakai masker aja ubah-ubahan itu kan. Nah, jadi prokes terkait 3M, ada yang bilang 5M, ada yang bilang 6M, pokoknya makin M-nya makin banyak makin bagus lah ya. Gitu. Itu harus betul-betul dijaga, gitu kan. Nah, sekarang mulai pengenduran gitu kan, sehingga nanti tetap jangan lengah. Mengapa kemudian kita lakukan kebijakan, walaupun nanti PPKM darurat sudah selesai, sekarang diganti PPM level 432 gitu kan ya. Kemarin 4, dan alhamdulillah kita pernah mengalami minggu yang lalu gitu kan, tidak ada daerah merah Pak, semua orange semua gitu kan ya. Kemudian juga yang level 4 yang tadinya hampir separohnya, kemarin hanya tinggal 6 atau 9 gitu kan. Nah, mudah-mudahan turunan. Alhamdulillah Ciamis termasuk yang masuk level 3 Pak ya. Ada level 2 Kabupaten Tasik kalau tidak salah, satu-satunya itu kan. Tapi lucunya bornya tinggi. Wah, saya heran juga gitu kan ya. Bornya tinggi tapi level 4. Ya level 2 gitu kan. Kita masuk ke PPKM level 432 tadi gitu kan ya. Alhamdulillah Ciamis level 3. Nah, oleh karena itu ada, kalau kemarin kan disekat-sekat, di mana-mana disekat ini, disekat dan lain-lain. Nah, sekarang sudah mulai dilonggarkan. Tetapi saya sampaikan, kita bikin kebijakan, kalau semua di loss, hilang semua itu, jangan sampai situasinya seperti Lebaran kemarin Bapak Ibu. Lebaran itu kita mati-matian, itu kan ya. Kita sampai di Kerawang, perbatasan itu kita melakukan penyekatan yang luar biasa sehingga mengurangi orang sedemikian rupa untuk tidak mudik. Namanya kita melakukan kalau di kepolisian operasi ketupat. Nah, sampai kemudian Lebaran 10 hari setelah Lebaran, itu terkendali. Orang kemudian bisa ditahan, tidak sampai mudik, bepergian juga kemudian sedemikian rupa. Ini ditutup, kemudian juga wisata ditutup, gitu kan. Nah, setelah itu operasi ketupatnya selesai. Waduh, ini baru kemudian orang di mana-mana meluapkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi bayangkan kalau seandainya semua tidak bekerja sama, tidak bahu-membahu, memang kita sulit untuk menghadapi pandemi ini. Tapi itulah ya, jadi kebersamaan dituntut kita bersama. Nah, oleh karena itu jangan lengah. Jadi kalau sekarang, tapi di sini tahu, saya bilang kalau misalnya bisa diperlakukan ganjil genap, silakan. Nggak, di sini sudah bisa dilakukan belum? Dilaksanakan. Artinya apa? Supaya kita memberi warning kepada warga masyarakat. Ini pandemi belum selesai loh.
Oh ternyata ada ganjil genap, enggak apa-apa, udah kalau disekat kan udah gak wayahnya lagi gitu kan ya. Kalau disekat, loh katanya sudah PPKM darurat dicabut, kok masih ada sekatnya, kan pasti protes gitu kan. Tetapi mengurangi mobilitas itu salah satu kunci daripada kita menjaga yang 3M sama 5M tadi. Jadi kami mohon dukungannya gitu kan, ya, tetap dilaksanakan supaya tidak cul begitu saja gitu kan ya. Karena nggak ada sekat, nggak ada, kemudian juga sementara pedagang kaki lima sudah mulai jalan, pasar mulai jalan, kemudian mall sudah mulai buka gitu kan ya. Oleh karena itu prokes itu yang paling penting. Prokes apa? Yang ada di kawasan-kawasan, di pasar tradisional, pasar modern, mall gitu kan ya. Kemudian sentra-sentra pedagang kaki lima, itu prokesnya harus diterapkan. Itu terkait dengan bagaimana pentingnya prokes yang pertama. Yang kedua yaitu terkait dengan 3T. Nah ini Pak Wakil Bupati, jadi 3T itu menjadi penting. Dan sebenarnya kenapa saya bukan ke Kadinkes, ke Puskesmas, ini sebenarnya panglima perangnya itu ada di Kadinkes sama di Puskesmas Pak. Aduh saya ngebayang itu Ibu, tapi Ibu gak kurus-kurus juga ya, mohon maaf Bu ya. Padahal itu kan saya yakin, waduh pusing pikirannya Bu ya, dikejar tracer ya, tracing harus dikejar gitu kan ya, testing di Uber gitu kan, bagaimana treatmentnya gitu kan, tambah lagi siapa? Puskesmas, oke. Iya. Ada surveillance Bu ya, yang koordinatornya ya. Iya. Tapi ada surveillance di sini Bu. Oke, dari tim surveillance yang berarti yang masukin ke Cilacap gitu kan? Sama juga. Oh, padahal makanya hitung-hitungannya kita kecil terus ya Bu ya, karena apa? Karena yang didatakan itu di pusat selalu, di Cilacap dibuka gitu kan. Oh sekarang tracingnya rendah sekali. RSDM, Pak Matil, dan rekan-rekan dengan Warjin Jenderal. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Jenderal berkenan ke sini. Kemudian memang ini kesempatan yang baik bagi kami untuk bahasanya curhat Jenderal. Jadi ada beberapa hal yang memang izin mungkin Jenderal berkenan nanti menyampaikan ke Pak Gubernur atau ke atas. Jadi yang vaksin itu pasti Jenderal tadi disampaikan kurang. Kemudian kami juga kemarin sama Ketua DPRD ada juga beberapa kendala, tidak semuanya Jenderal, hanya sebagian kecil kelompok masyarakat yang masih menunggu vaksin yang disetujui oleh Arab Saudi Jenderal. Karena Sinovac sampai saat ini belum bisa digunakan untuk, mungkin nanti Jenderal berkenan menyampaikan. Siap. Betul Jenderal, itu Pak ini. Sedangkan untuk internal vaksin Polda Jenderal, kami juga mau curhat lagi sama Jenderal, mau izin Jenderal, Polres Ciamis ternyata ada pengendaraan juga Jenderal. Jadi selama ini vaksin kami memang kami titipkan oleh ke Pak Kadinkes, kami kumpulkan di Pak Kadinkes, nanti Pak Dandim pakai, kita tinggal ambil, Kapolres pakai tinggal ambil. Hanya kadang-kadang saya janjian sama Pak Dandim, Bang, Abang kasih berapa ke Pangandaran. Nah kadang-kadang vaksin kami kadang-kadang kalah sama Banjar Jenderal, yang dari Polda. Iya Jenderal, itu Jenderal. Jadi mohon berkenan Jenderal, kalau boleh jangan dilihat dari yang saja Jenderal, tapi Polres Ciamis itu ada Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, sehingga kadang-kadang siap pada Jenderal 3, jadi Banjar juga Jenderal siap pada 3. Itu yang kedua Jenderal. Kemudian selanjutnya data KPC Pen Jenderal, kami juga awal-awal ini memang kami dibimbing Pak Dandim, kemudian senior kami Jenderal, kami masuk banyak dibimbing beliau. Jadi kami sudah berusaha mengarahkan untuk mencari orang yang tidak divaksin, karena selama ini mohon izin data di KPC Pen, kemarin kami juga koordinasi Kadinkes, itu kita hanya mengetahui orang yang divaksin oleh Ciamis, bukan orang Ciamis kan ada juga orang luar Ciamis, tapi kami belum tahu orang Ciamis mana yang belum divaksin. Jadi akhirnya kemarin juga dibantu sama Pak Wakil Bupati, kami koordinasi dengan Dinas Dukcapil, kami sekarang sedang membuatkan sistem database dari Pak Bupati untuk mensinkronisasi antara KPC Pen dengan NIK, sehingga nanti terlihat Jenderal mana
anggota masyarakat Ciamis yang belum divaksin, karena data HPCPN itu hanya menimbulkan nama yang sudah divaksin. Siap. Jadi data itu sekarang sedang dibandingkan. Kemarin kami melihat, karena yang kami takutkan gini Jenderal, ada beberapa berita kemarin ada NIK yang sudah terpakai tapi orangnya belum tervaksin. Itu kami coba antisipasi dari awal Jenderal. Jadi alhamdulillah kemarin sudah sempat database-nya terbentuk. Itu juga Pak Dandim sudah pakai, kami sudah pakai. Jadi kami sudah mulai memetakan, oh misalkan orang RW ini dari 300 warga yang sudah divaksin sekian, yang belum divaksin namanya ini gitu. Jadi itu yang tinggal kita panggilin Jenderal. Bisa kami seperti itu. Untuk proses vaksinasi, jadi kami harapkan di sini mungkin berkenan Jenderal nanti disampaikan bahwa data KPCPN itu secara nasional juga disinkronkan dengan NIK, sehingga para kepala daerah bisa mendapatkan data siapa saja warganya yang divaksin. Karena bisa saja kayak kami Jenderal, kami sudah divaksin tapi di Semarang, kami tercatat belum divaksin di sini, tapi baru dicari kalau pas NIK kami keluar. Kalau berkenan Jenderal, jadi kalau misalkan Pak Bupati, Pak Wakil itu bisa tahu warganya mana yang paling banyak belum divaksin, baik divaksin dimanapun, beliau bisa mengarahkan Dandim dan Kapolres untuk Pak Dandim, Pak Kapolres, warga sini didorong. Itu Jenderal, siap. Itu Jenderal. Kemudian yang ketiga, mohon izin ada yang terakhir Jenderal, keempat nih terkait dengan data Kemenkes Jenderal yang 3T tadi Jenderal sampaikan. Alhamdulillah kami juga banyak diarahkan sama Pak Kadinkes, rekan-rekan Babin melalui Sosmas. Ada perbedaan data Jenderal. Jadi kami Kapolres dan Pak Dandim itu mendapatkan data orang positif setiap hari dari Kemenkes Jenderal yang wajib kami tracing. Itu Jenderal. Namun kadang-kadang data tersebut tidak sinkron dengan data dari kabupaten Jenderal. Sehingga akhirnya kami hanya berpedoman dengan data dari kabupaten karena itu yang real. Yang benar begitu. Siap. Kami lebih lihat datanya Pak Kadinkes. Ya, jadi mohon berkenan nanti biar kami juga Pak Dandim juga sekarang Abang baru dapat ini Bang yang dari Ciamis saja Bang ya. Oh sudah 3 kan. Yang kemarin Pak Dandim juga baru dapat 1, tapi karena mikirnya namanya Dandim Ciamis cuma dikasih Ciamis gitu, dan akhirnya kami kemarin siap dari pusat nyampaikan, akhirnya Wakapolres dapat Pangandaran, saya Ciamis sana dapat. Jadi namun ya itu Jenderal, datanya kadang-kadang beda. Kami izin menyampaikan, nanti mungkin Jenderal berkenan menyampaikan ke Mabes bahwa kami di tingkat Polres ini lebih memedebani data dari Dinkes. Namun yang kasihan Dandim juga, kadang-kadang Dandim yang karena dikejar-kejar, kami pokoknya backup sepenuhnya senior kami Jenderal. Siap gitu Jenderal. Siap. Itu Jenderal permasalahan yang kami sampaikan. Siap. Mohon Baik, terima kasih. Relawan penanganan COVID-19. Dan adapun perwakilannya yaitu yang pertama Babinsa Kelurahan Kertasari Sertu Lahmid. Selanjutnya ada relawan COVID-19 Ibu Ella Komalasari. Dan selanjutnya Babin Kamtibmas Kelurahan Kertasari Brigadir Firman Al-Furqan. Ya deh, selamat semua, tetap semangat ya, tapi jaga kesehatan, jangan sampai tracing nanti terpapar nanti malah ya. Ya sukses ya. Oke, yuk. Baik, selanjutnya kami persilakan dilaksanakan. Namun sebelum kami menutup acara, berkenan kepada Bapak Kapolda Jawa Barat beserta seluruh tamu undangan, kami persilakan untuk foto bersama. Satu, dua, tiga, 1, 2. Berkenan
Salam presisi Pak. Oh, selamat siap. Semangat terus begini, Pak. Siap. Mohon izin Sabar 1, juara. 2, 3, 1, 2, 3. Siap. salam presisi. Siap. 1, 2, 3, 1, 2. Siap. Jam berapa nih? Oh, nanti ada sampai di dulu nanti ya. Yuk, maka Bu, aduh nitip betul Bu ya, udah sama saya ya. Pasti Ibu sibuk sama Pak Dinkes nanti ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau saya 200, 300 bisa ya Bu ya, tiap hari nanti. Kolaborasi yang baik dengan Polri. Makasih semuanya ya, yang relawan makasih banyak. Semangat terus ya, luar biasa Anda semua. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Acara kami akhiri. Saya nanti